Ini gunung bisa dibilang lebih populer di kalangan wisatawan lokal maupun mancanegara ketimbang di kalangan pendaki yang mengejar puncak demi puncak. Semuanya karena satu hal, fenomena langka api biru yang melegenda. Tak heran, banyak orang rela begadang, rela mendaki malam, dan rela menggigil dalam dingin hanya demi sekejap cahaya. Namun jangan salah, di sini miskin informasi membuatmu tersesat, miskin strategi membuatmu terjebak antrian, dan miskin tenaga membuatmu kalah langkah. Inilah Gunung Ijen Banyuwangi. Oke, ini lur, ini warung Bunda Elis. Dulu kita di sini, masih ingat dulu satu warung, sekarang dua, jadi digabung. Kita akan lihat kira-kira fasilitasnya apa atau ada apa. Karena tadi kepikiran kita mau bikin tenda, tapi mending di sini sih. Kita bisa ngecas, bisa istirahat, nggak repot bongkar pasang tenda. Di sini ada penyewaan, termasuk menyewakan masker. Ini areanya seperti ini. Nanti malam ada tungku itu kayak api unggun, jadi buat penghangat. Dan di sini kita bisa istirahat di sini. Tuh, silakan masuk, lesehan ada di dalam. The food stall is inside. Nih, areanya masih agak berubah ya. Kita masih ingat dulu kita di atas sana istirahat. Ini areanya seperti ini. Di bawah juga ada. Ini untuk makanan semua lengkap. Tempat istirahat, ini semacam benar-benar semacam kayak base camp gunung aja, mendaki gunung. Tuh ada guling, ada cas-casan, ada sajadah juga. Terus ini ada gitar, asik. Nanti kita konser. Dulu kita di sini masih ingat. Kita lihat coba di atasnya lor. Jadi buat dulu-dulu yang mau kesini nggak usah repot nyari penginapan juga sebenarnya. Nah bisa di sini. Ini biasanya nanti rame tuh, karena sekarang hari Sabtu atau malam Minggu. Dan di sini ada penyewaan jaket, bulang, selimut juga komplit. Untuk area toilet dulu ada di bawah sana. Tuh. Ini kita ke sini. Masih ingat dulu toiletnya di sini. Di sini dingin banget. Nah, kan betul, di sini ada toilet. Nah, oke, kita masuk lagi. Toiletnya makin bagus. Nah, di sini dingin karena di sini nggak ada kena matahari. Di dalam atau di sana di luar masih ada kena matahari. Nah, di sebelah sana juga banyak, ada warung makan juga sebelahnya. Jadiin satu. Setibanya di bumi perkemahan Paltuding, kami sempat kaget karena lupa untuk membuat surat sehat sebelum berangkat ke sini. Untungnya, di dekat area parkir terdapat klinik yang cuma buka saat weekend saja. Itu pun bukanya hanya sekitar jam 2 sore sampai jam 9 malam saja. Untuk cek kesehatan, kita cukup membayar 25.000 per orang, dan itu wajib sebagai syarat mendaki Kawah Ijen ini. Setelah cek kesehatan, kami pun lanjut istirahat di warung lebih awal, karena sekitar jam setengah 1 malam harus sudah bangun untuk persiapan mendaki. Pagi itu suhu terasa dingin. Kami segera menghangatkan badan di depan warung sambil menunggu pesanan sarapan. Mie goreng dan soto segar menjadi pondasi kami sebelum mulai mendaki. Sekitar jam 2 kurang, kami pun bergegas menuju loket tiket untuk check-in. Dan ternyata, saat itu sudah cukup ramai pendaki yang antri. Dan hampir seluruhnya adalah pendaki atau wisatawan lokal. Sementara turis asing biasanya memilih ikut open trip dan terlihat tidak perlu antri. Jam 1.52 kita mulai check-in, itu ngantri banyak lah. Dan ini antriannya banyak banget hari Minggu. Ini ngantrinya wah udah hampir sejam loh, 45 atau berapa menit nih tadi kita ngantri, hampir sejam loh.
Kurangnya info tentang surat sehat membuat beberapa pendaki gagal check-in karena tidak membawa surat sehat. Selain itu, beberapa pendaki juga tidak tahu kalau pembayaran wajib non-tunai. Akhirnya, proses check-in ini jadi sedikit lambat dan membuat antrean cukup lama. Selamat pagi Lur, ini udah jam 2:30. Tadi kita lama banget itu di ngantri itu buat pindah tiket, scan sama bayar. Sejaman itu di situ. Dan ini kita udah selesai, udah beres, udah siap buat trekking. Barang wajib yang harus dibawa saat trekking malam adalah headlamp dan trekking pole. Jangan lupa pakai jaket, sesuaikan dengan kenyamanan ya. Bisa jaket bulang, bisa jaket windbreaker. Dan ini kita persiapan bawa ini masker respirator karena kita kan mau lihat blue fire, itu mengeluarkan gas beracun, diwajibkan pakai ini. Oke Lur, ini jam 2.39. Ngantrinya hampir sejam. Jadi kita mulai start, udah telat ini. Gak tahu ini bisa ngejar blue fire enggak. Ini kita tunggu ini di 1873 dan kita mulai. Tepat jam 2:39, kami pun baru bisa mulai pendakian menuju Kawah Ijen. Jujur, kami cukup pesimis untuk bisa mengejar blue fire karena waktu yang sangat terbatas. Oke, di awal pendakian, trek masih berupa tanah padat, gak licin, enak, relatif datar. Itu kelihatan udah banyak yang udah di atas. Wah, mereka biasanya yang ikut ada guide. Dan di sini banyak banget ojek troli ini. Tuh udah banyak yang sampai atas, kelihatan lampunya. Nih 15 menit sampai ke pos 1 ini kayaknya. Ada warung juga. Jalan sekitar 780 meter, ketinggian 1946 mdpl. Ternyata ini kita udah sampai di pos 2. Tadi pos 1-nya kelewat, ada di sebelah kanan jalan tadi. Kayak bangunan terbengkalai sih tadi yang kelihatannya, kirain makanya bukan pos. Nanti di pos 2 dan di sini ada warung. Trek tadi 15 menit dari loket tiket. Jalurnya masih enak, jalurnya tanah landai gitu. Jadi masih oke. Kita nggak istirahat lah, sebentar aja ya. Lanjut. Oke, dari pos 2 ternyata tadi pos 2. Ini jalannya masih mulus landai, enak ini, hiking ceria. Banyak banget taksi online, ojek taksi Lamborghini. Menit sampai di pos 3. Ada warung juga di sini. Jadi yang nggak sempat nyari logistik, jangan khawatir, banyak warung. Ini treknya udah lumayan nanjak ya. Dari tadi pos 2 itu mulai nanjak ini. Tapi masih tanah, jadi enak di kaki empuk. Oke, lanjut. Ini dari pos 3 masih terus nanjak, sambungannya dari pos 2 lebih dikit lagi. Tapi masih oke lah. Dan treknya cukup aman dan nyaman, tanah basah, nggak licin, nggak effort banget, nggak kayak kerikil gitu kayak kemarin di Batur sama Gunung Agung sama Rinjani. Jadi sebelum kita kesini, kita sempat ke Rinjani dulu, Agung, Batur, baru kesini. Jadi treknya jauh lebih nyaman di sini. Nih tadi nanjak lumayan pendek atau lumayan jauh, sedang lah, terus ketemu datar, perlahan mulai naik lagi. 36 menit ini kita sampai di sini. Ini nggak tahu pos atau apa, cuman ini ada musola, ada toiletnya juga. Treknya udah menanjak nih. Tadi ada landainya sedikit sih, halus, dan ini saya terus menanjak. Cuman ini treknya tanah enak ya, apalagi nanti turunnya enak banget ini pasti. Suasana pagi itu sangat ramai oleh pendaki dari dalam maupun luar negeri. Beberapa dari mereka mendaki secara mandiri dan lainnya banyak yang ikut open trip. Ada hal unik di jalur pendakian ini, yaitu adanya ojek troli. Tarifnya sekitar 1,5 juta untuk urut TPP. Dan sejauh ini yang menggunakan jasa ojek troli kebanyakan turis asing. 41 menit kita sampai di warung lagi. Nggak tahu ini pos apa enggak, karena nggak ada keterangannya sama sekali, nggak ada pelangnya.
Jadi kita sampai di warung sini dengan trek yang masih menanjak. Dan full wisatawan ini, banyak wisatawan. Banyak banget. Tuh. Dari pos apa tadi? Pos 4 kah? Ini agak landai atau agak datar kata ya. Terus perlahan mulai naik dan jalannya masih oke nih, treknya enak banget nih, sangat safety. Pakai sepatu biasa juga masih oke, sandal pun oke. Tapi kembali lagi untuk safety tetap pakai sepatu yang proper, sepatu gunung atau sepatu semi gunung. 1 jam 2 menit sampai di pos 5. Ramenya. Trek masih menanjak dan belok gitu. Belok tajam dan menanjak. Udah mulai banyak yang pakai ojek Lamborghini. Ini rata-rata orang luar. Kalau orang lokal mungkin ya sayang sih, karena ini treknya juga masih sangat manusiawi dan enak. Tipis sih kalau untuk pendaki gunung ya. Kalau wisatawan mungkin ya agak berat. Ini dari pos 5. Setelah letter S langsung menanjak pol lagi. Mantap. Dan nanti mulai di depan treknya terbuka melipir bukit sebelah kiri. Nah, ini pas di letter S. Karena ini sempit dan tanjakannya lumayan terjal, tikungannya tajam. Untuk yang troli, penumpangnya pada turun sampai nanti ketemu di atas lagi di depan sana. Selepas pos 5, jalur pendakian masih relatif menanjak sedang, lalu bertemu trek landai sedikit, sebelum akhirnya bertemu jalur letter S yang cukup sempit dan menanjak. Setelah itu bertemu beberapa tikungan yang menanjak sedang, sebelum akhirnya kembali bertemu jalur yang cenderung landai sampai ke bibir kawah. Ini masih landai terus, landai dan agak turunan malah tanjaknya dikit. Ini kita udah sampai di bibir kawah. Wah, itulah ada yang naik ngejar sunrise. Untuk blue fire-nya ke kiri. Nanti kita lihat apakah masih bisa enggak. 1 jam 45 menit kita sampai di bibir kawah. Itu kalau mau lihat blue fire di sebelah sini. Tuh, pada turun ke sana. Kalau yang mau sunrise naik ke sana. Ini kita belok ke kiri turun ke arah blue fire. Kalau masih bisa nggak? Soalnya ini ramai banget dan macet. Nah, ini ngantri kah? Atau gimana ini? Oh, ngantri banyak. Nah, ini kita udah setengah 5, 4:39 dan ini macetnya seperti ini. Ini mustahil kita bisa mendapat blue fire. Nih macet total. Yang naik udah nggak bisa juga, itu nggak tahu naik lewat mana. Tuh. Ya. Dan blue fire itu cuman kelihatan ya sampai setengah 5, jam 5 aja udah nggak bisa karena udah terang. Cuman apinya aja sama kawahnya aja. Ini kita udah siap, ini udah jadi kayak predator alien ini. Udah zaman COVID, no, lihat tuh pakai masker semua. Udah jam 4.45, tadi kita mencoba ke bawah ke kawah itu, tapi sangat mustahil untuk dapat blue fire-nya karena antriannya juga padat. Sedangkan yang di bawah nggak bisa naik, nggak bisa gantian. Yang di atas susah turun, yang di bawah nggak bisa naik karena segitu macetnya. Jadi kita putuskan untuk sunrise-an saja ke atas sana. Masih 1 kilo lagi kita berjalan, cuman agak landai sih. Ini jam 4.45, 46, udah 2 jam. Kita naik aja di 2246, 2249 mdpl. Kita naik ke sana itu. 1 kilometer to up, 1 kilometer to left. Okay.
Lautan manusia. Datang dari sana, pertigaan di sini nih, tengah. Terus turun ini, Blue Fire, macet parah itu. Stuck. Terus sampai bawah, jauh, Pak. Tuh. Tuh di sana. Oh, kelihatan. Yuk, kita naik lagi. Jujur, kami sedikit kecewa karena di pendakian kedua ke Kawah Ijen ini, kami kembali gagal melihat Blue Fire. Ada sesuatu yang berkecamuk di pikiran, sebuah kegelisahan yang menuntut jawaban. Kenapa selalu gagal? Apakah kami datang terlalu terlambat? Atau memang semesta ingin memberi pelajaran yang berbeda? Perjalanan ini seakan menegaskan bahwa tak semua hal bisa diraih hanya dengan niat. Di sini, informasi sama berharganya dengan tiket, strategi sama pentingnya dengan langkah, dan tenaga sama krusialnya dengan semangat. Tapi di balik rasa kecewa itu, Ijen tetap memberi penghiburan. Saat api biru tak bisa disentuh, matahari perlahan muncul, menyulap langit gelap menjadi lautan cahaya. 2 jam setengah sampai di Sunrise Point. Ini lumayan ramai yang di sini nih. Bisa lihat sunrise dari sini dan hutan mati ini. Dari posisi apa itu namanya kawah tadi yang mau ke Blue Fire itu naik sedikit, banyakan landainya sih. Tanahnya tanah berpasir, pasir kecil-kecil lembut gitu. Dan disinilah kami menutup perjalanan, bukan dengan cerita keberhasilan menaklukkan Blue Fire, tapi dengan pelajaran bahwa tidak semua tujuan harus tercapai. Gunung Ijen mengajarkan bahwa perjalanan bukan hanya tentang sampai di titik yang diinginkan, melainkan tentang apa yang kita temui di sepanjang jalan. Kekecewaan tadi perlahan larut saat mentari memanjat langit timur, mewarnai kawah biru dengan kilau emas yang hangat. Cahaya itu sederhana, tapi terlihat jelas letak keindahannya. Kami pulang dengan hati yang lebih tenang, membawa cerita yang tak sempurna, namun justru itulah yang membuatnya layak dikenang. Karena kadang, yang gagal kita temui bisa jadi lebih berharga daripada apa yang semula kita cari. Oke lur, ini udah jam 7:30 nih. Kita masih berada di puncak. Masih berada di area Sunrise Camp nih, sendirian, bertiga doang. Sepi, udah gak ada orang. Oh, ada tuh mas-mas di belakang. Dan view-nya cakep banget. Ini mataharinya sudah mulai bersinar dengan cerahnya. Si kawahnya anginnya ke arah sana ya. Nih betapa gagahnya, megahnya nih. Itu ada Gunung Ngeraung sama Bukit Suket. Maju sedikit dari Sunrise Point tadi ada pohon ini, pohon unik yang bisa jadi spot foto bagus. Bentol-bentol tapi ya makanya unik kan. Oktopus. Area kawah ini vegetasi pepohonannya nggak ada ya lur, jadi ya kalau turun siang panas melepas matahari terik. Oke lur, ini udah mulai meninggi mataharinya sekitar jam 8-an. Tadi kita udah explore area Sunrise Point, nunggu agak sepi karena tadi pagi itu rame banget. Jadi biar leluasa lah bikin video sama foto-fotonya. Nah ini sekarang kita mau turun di depan lautan awan. Oke lur, ini jam 8 ya, ini pas jam 8 lebih 3 menit di ketinggian belum, sambil turun pelan-pelan. Nah ini di ketinggian 2356 ini 2356 kita mulai turun, dan mungkin kita nggak akan rekam banyak, kita akan kasih lihat beberapa titik poin karena tadi pagi kan nggak kelihatan jalurnya. Para pengangkut penambang belerang.
Dan mereka bentuk So they can have these beautiful shapes because they have mold. lautan awan di sebelah sana. Truknya udah ada bagian teduhnya. Ini masih bebatu dan landai ke sana itu. Nah, dulu tuh jalur ini tuh masih berpasir dan mulus gitu loh. Ini sekarang dikasih apa tuh besi-besi penahan itu. Sama habis pasirnya, tanahnya Nah, kelihatan sudah. terus ini juga banyak undak-undakannya. Jadinya troli nggak bisa, makanya penumpang disuruh turun. Nah, ini di sini jalan udah mulai menurun nih. Udah mulai menurun terus. Tadi juga turun. Enggak, tadi kan masih landai turunnya. Kalau ini mulai turun-turun curam. Nanjaknya kayak gini nih. Dan ini masih sama nanjak. Si bapak ngegrangsengkeun. Di beberapa pos tuh ada toilet, ada torennya juga, tapi nggak ada airnya. Karena kata orang-orang yang di warung-warung itu di bawah, memang airnya bermasalah udah sebulan ini lur. Dan toilet yang di area parkir pun juga airnya tuh jarang-jarang. Oke lur, akhirnya kita sampai di area parkir lagi. Tadi turun tuh 1 jam 15 menit. Nah, ini kita selesai, nanti mau bersih-bersih tapi kayaknya nggak ada airnya, terbatas sih. Jadi mungkin cuman ganti sandal aja sama makan. Terus kita mau lanjut lagi perjalanan entah kemana nanti. Sesampainya, secapeknya driver, sekuatnya. Karena tadi malam kan tidurnya juga nggak maksimal dan bangun tengah malam buat persiapan. Jadi ya maklumin ya, dan umur juga ya. Jangan lupa support kami dengan cara like, komen, dan subscribe supaya kami lebih semangat lagi untuk mereview jalur, terutama versi pendaki slow Dengkul Retro. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!